Perkenalkan, nama saya Viola Ulansari dengan NPM 6024210053. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Lintas Budaya. Saya akan menjawab pertanyaan menarik, yaitu apakah terdapat perbedaan gaya komunikasi langsung dan tidak langsung antara budaya Indonesia dan Jepang, serta bagaimana hal ini memengaruhi potensi kesalahpahaman. Berdasarkan beberapa penelitian, terdapat perbedaan yang cukup jelas dalam gaya komunikasi antara Indonesia dan Jepang, terutama dalam cara menyampaikan pendapat. Pertama, dari penelitian tentang aizuchi atau respon singkat dalam percakapan, ditemukan bahwa orang Jepang lebih sering memberikan respon saat lawan bicara masih berbicara, seperti hai, atau anggukan. Sedangkan orang Indonesia cenderung menunggu sampai lawan bicara selesai baru merespon. Artinya, komunikasi Jepang cenderung lebih interaktif tetapi tidak langsung, sedangkan Indonesia terlihat lebih langsung dalam giliran bicara namun tetap sopan. Kedua, dalam budaya Jepang, komunikasi sangat dipengaruhi oleh konsep seperti hane dan tatemae, penggunaan bahasa sopan, keigo, serta dominasi komunikasi nonverbal seperti gestur, ekspresi wajah, dan kontak mata. Ini menunjukkan bahwa orang Jepang sering tidak menyampaikan pendapat secara langsung, melainkan melalui isyarat halus atau tersirat. Sebaliknya, orang Indonesia meskipun juga termasuk budaya konteks tinggi, tetapi lebih terbuka dalam berbicara, lebih mudah mengajak bicara orang lain, dan lebih langsung dalam menyampaikan isi pembicaraan, meskipun tetap menjaga kesopanan. Kalau disimpulkan, Jepang cenderung tidak langsung. Banyak menggunakan kode sosial dan nonverbal, menghindari konflik atau penolakan langsung, mengutamakan harmoni. Sedangkan Indonesia relatif lebih langsung, tapi tetap sopan, menyampaikan pesan lebih jelas secara verbal, serta tidak terlalu bergantung pada isyarat tersembunyi. Perbedaan ini bisa menimbulkan banyak potensi kesalahpahaman. Misalnya, orang Jepang bisa menganggap orang Indonesia terlalu blak-blakan, karena Indonesia lebih langsung dalam berbicara. Lalu orang Indonesia juga bisa menganggap orang Jepang tidak jelas atau berbelit-belit karena pesan sering disampaikan secara tidak langsung. Dalam percakapan, orang Jepang sering memberi respon di tengah pembicaraan, tapi orang Indonesia bisa menganggap itu sebagai menyela atau tidak sopan. Sebaliknya, jika orang Indonesia diam saat mendengarkan, orang Jepang bisa menganggap bahwa dia tidak mendengarkan atau tidak paham. Selain itu, kesalahpahaman juga bisa menimbulkan perasaan seperti merasa tidak dihargai, merasa diabaikan, bahkan bisa menimbulkan konflik emosional. Jadi, kesimpulannya, ada perbedaan gaya komunikasi antara Indonesia dan Jepang, terutama dalam hal langsung dan tidak langsung. Jepang lebih indirek dan penuh makna tersirat, sedangkan Indonesia relatif lebih direk meskipun tetap sopan. Perbedaan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman jika tidak saling memahami budaya masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami komunikasi lintas budaya agar bisa berinteraksi dengan lebih efektif dan menghindari miskomunikasi. Terima kasih.